Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian wakaf dan hukum wakaf dalam Islam. Dalam Islam sudah tidak asing lagi dengan kata wakaf. Benda yang dapat diwakafkan merupakan benda yang tahan lama, tidak hanya sekali pakai, dan benda tersebut bernilai menurut ajaran Islam. Benda wakaf tidak bisa dimiliki oleh perorangan. Benda wakaf diwakafkan kepada sekelompok orang atau orang yang bisa memanfaatkan benda wakaf tersebut untuk kepentingan umat. Berikut penjelasan tentang pengertian wakaf menurut bahasa, menurut istilah, para imam mazhab, dan pemerintah serta hukumnya dalam Islam. Pengertian wakaf. Pengertian wakaf secara bahasa berarti menahan. Menurut istilah syara, wakaf ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya dapat diartikan sebagai sikap untuk tidak menjual dan tidak memberikan serta tidak pula mewariskan, tetapi hanya menyedekahkan untuk diambil manfaatnya saja dalam pada skala umum atau tidak untuk individu tertentu. Mazhab Imam Syafi'i dan Hambali mendefinisikan wakaf yakni seorang yang menahan hartanya demi dimanfaatkan dalam segala bidang kemasalahan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai wujud ketundukan kepada Allah. Selanjutnya, definisi wakaf dari mazhab Hanafi adalah menahan harta benda dengan melepaskan hak kepemilikannya menjadi milik Allah. Seseorang yang mewakafkan sesuatu berarti ia melepaskan kepemilikan harta tersebut dan memberikan kepada Allah untuk bisa memberikan manfaatnya kepada manusia secara tetap dan terus-menerus. Tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan. Pengertian yang sedikit berbeda dari Imam Abu Hanafi adalah menahan harta benda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya. Merujuk pada definisi dari Abu Hanafi, dapat dipahami bahwa harta tersebut ada dalam pengawasan orang yang berwakaf atau wakif selama ia masih hidup. Hal tersebut bisa diwariskan kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal, baik untuk dijual atau dihibahkan. Pengertian wakaf yang lain dari mazhab Maliki adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta di mana harta pokoknya tetap atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun hanya sesaat. Bertolak pada pandangan semua imam, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan peraturan terkait wakaf. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah, milik, dan melembagakannya untuk selama-lamanya bagi kepentingan peribadaan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan berbekal pemahaman terhadap beberapa pandangan terkait wakaf, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa wakaf itu termasuk salah satu di antara macam pemberian, namun hanya boleh diambil manfaatnya dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan, dan sejenisnya, utamanya untuk kepentingan umum, misalnya untuk masjid, musola, pondok pesantren, panti jariah yang mengalir terus, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara terus-menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana maksud orang yang mewakafkan. Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah perintahmu kepadaku sehubungan dengan tanah tersebut?" Beliau menjawab, "Jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan sedekahkan manfaatnya." Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan tanahnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengetahuan dasar tentang wakaf semoga bisa membuat kita lebih memahami fungsi sosial kita sebagai manusia,
Hukum wakaf mengajarkan kita tentang nilai kemuliaan seseorang manusia yang harusnya diukur dari tingkat kebermanfaatnya sebagai manusia untuk sesamanya dan agamanya. Mari menjadi mulia dengan terus menjadi lebih bermanfaat untuk sesama dan agama. Demikianlah pembahasan mengenai pengertian wakaf dan hukum wakaf dalam Islam. Semoga dapat memberikan informasi dan juga bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأنفق الأموال علينا صغارا تعلقت قلوبهم بنا كبارا حتى إذا احتودب منهم الظهر وتقاربت الخطى وارتعشت الأطراف وأنهكتهما الأمراض وزارتهما الأسقام وابيض منهما ما كان أسودا